Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurasana dengan NIM 21002003. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan manajemen humas, yaitu tentang yang pertama, sejarah dan perkembangan public relation. Yang kedua, latar belakang timbulnya public relation. Yang ketiga, perkembangan public relation di Indonesia. Yang keempat, hakikat public relation meliputi pengertian, tujuan, pentingnya, dan fungsi public relation. Yang A, sejarah dan perkembangan public relation. Sejarah public relation. Public relation sendiri mulai dipraktekkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Publisis paling terkenal bernama Phineas T. Barnum tahun 1810 sampai dengan tahun 1891. Ia dikenal sebagai pemilik sirkus yang keji di abad ke-19 karena sering menggunakan cara sadis dalam mempromosikan pertunjukan sirkusnya. Salah satu cara sadis yang dilakukan adalah dengan mengajak seorang budak keturunan Afrika Amerika yang buta dan lumpuh bernama Joyce Heath. Identitas Heath dipalsukan dan diberitakan kepada khalayak sebagai wanita berumur 160 tahun dan merupakan mantan perawat George Washington. Padahal Heath meninggal di tahun 1836, usia yang tidak lebih dari 80 tahun. Ada dua orang yang berkontribusi dalam hal teori dan praktik. Yang pertama yaitu E.V. Leadbeater di tahun 1877 sampai dengan tahun 1934. E.V. Lee adalah seorang jurnalis pada tahun 1904. Ia bernama George Parker, juga mantan jurnalis, membuka konsultasi public relations sendiri. Tempat konsultasi tersebut diberi nama Parker dan Lee. Lee menjadi penasehat bagi perusahaan-perusahaan besar yang saat itu tengah diserang berbagai peristiwa. Yang kedua, Edward Bernays, tahun 1891 sampai dengan tahun 1995. Edward Bernays dikenal sebagai Bapak Public Relation. Ia memperkenalkan sistem dan ilmu pengetahuan tentang public relation. Bernays lahir di Wina pada tahun 1891. Pada tahun 1913, ia memulai karirnya di bidang public relation dengan bekerja sebagai seorang agen pers untuk beberapa pertunjukan teater, konser, dan tari balet. Perkembangan public relation. Perkembangan internasional public relation dimulai dari negara yang memiliki hubungan kuat dengan Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan Amerika di Brazil. Keberadaan public relation sudah ada sejak tahun 1910, hampir bersamaan dengan kemunculan public relation di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Yang B, latar belakang timbulnya public relation. Untuk menggambarkan latar belakang timbulnya humas, dapat dilihat dari konsep-konsep yang mendasari public relation tersebut tumbuh dan berkembang. Ada dua konsep besar yang menjadi latar belakang timbulnya humas, yaitu dalam tinjauan bisnis suatu perusahaan yang meliputi yang pertama yaitu konsep tradisional dari suatu bisnis. Konsep tradisional dari suatu bisnis terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu tertutup. Maksudnya di sini adalah seseorang perusahaan, lembaga organisasi selalu menutupi peristiwa yang buruk atau yang bersifat negatif. Yang kedua, terbatas. Maksudnya di sini adalah ditandai dengan adanya keterbatasan dalam hal memasarkan produk atau jasa. Dalam hal ini, seorang perusahaan lembaga jika membuka perusahaan walaupun diperhitungkan dengan
pemasarannya, tetapi hasil produksinya hanya disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya saja. Yang ketiga, eksternal. Maksudnya di sini adalah konsepnya mengarah pada kegiatan yang sifatnya eksternal atau dengan kata lain orientasi kegiatan humas adalah hanya untuk masyarakat di luar organisasi perusahaan saja. Maka konsep tersebut merupakan konsep yang bersifatnya tradisional. Selanjutnya, konsep modern dari suatu bisnis. Konsep modern dari suatu bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, terbuka. Maksudnya di sini adalah seseorang perusahaan lembaga pada umumnya sudah menyadari pentingnya informasi yang diberikan kepada masyarakat secara benar, jelas, terbuka, jujur, dalam artian sesuai dengan faktanya. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang lain, publik khususnya, dan masyarakat pada umumnya yang prinsipnya menjadi sasaran kegiatan komunikasi dapat mengetahui secara jelas tentang kegiatan dan kejadian yang menimpa seseorang perusahaan lembaga secara apa adanya. Yang kedua, tersebar luas. Maksudnya di sini adalah orang membuka perusahaan diusahakan agar barang-barang yang diproduksinya dipasarkan dengan memperhitungkan segala sesuatu yang tidak saja dipasarkan di daerahnya saja, melainkan juga penyebaran di keluar daerah. Yang ketiga, internal dan eksternal. Maksudnya di sini adalah pada konsep modern diarahkan pada 2 sasaran, yaitu internal dan eksternal. Sebab itu, jika ada permasalahan yang berkaitan dengan kesenjangan antara pemimpin dan bawahan, di mana semua ini menyangkut masalah publik internal, maka tugas pro adalah harus dapat mempertemukan kedua keinginan dari setiap kelompok, di mana kedua publik tersebut tentu saja mempunyai keinginan yang satu sama lain justru bertolak belakang. C. Perkembangan public relation di Indonesia. Perkembangan public relation di Indonesia dibagi menjadi 5 periode sesuai dengan sejarah dan peristiwa yang terjadi di Indonesia itu tersendiri. Yang pertama yaitu perkembangan awal. Pakar humas di Indonesia sepakat bahwa praktek public relation humas di Indonesia sama usianya dengan usia Republik Indonesia. Yang kedua, datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Maksudnya di sini adalah pada periode ini terbentuknya bagian humas pada RRI dan kepolisian RRI. Setelah pendeklarasian kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950, terciptanya era baru pada dunia public relation di mana banyaknya perusahaan multinasional mulai datangan seperti Caltex Pacific International, Stanford, dan lainnya. Yang ketiga, pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, Soekarno mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang PMA tahun 1967, yaitu kebijakan pemerintahan untuk menarik modal asing. Yang keempat, ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu deregulasi atau perbankan tahun 1983 dan adanya privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya permintaan praktek public relation profesional. Namun, tingginya permintaan akan public relation profesional ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktisi public relation yang memiliki kualifikasi memadai. Yang kelima, pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Pada masa ini, yaitu pasca Orde Baru pada tahun 1998, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini, muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat untuk mendewasakan diri. Yang D, hakikat public relation. Terbagi menjadi pengertian
tujuan, pentingnya, dan fungsi. Di sini saya akan membahas yaitu yang pertama, pengertian public relation. Public relation merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Ada beberapa pendapat ahli tentang dari pengertian public relation. Yang pertama, menurut Center dan Brown. Menurut Center dan Brown, public relation adalah sebuah bagian dari fungsi manajemen. Yang kedua, menurut Crystallizing, public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Yang ketiga, menurut Wijaya tahun 2001, public opinion menyebutkan bahwa public relation adalah profesi yang mengurusi hubungan antara suatu perusahaan dan publiknya yang menentukan hidup perusahaan itu. Yang keempat, menurut Cutlip, Center, dan Brown, public relation adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Yang kelima, menurut John E. Marston, public relation adalah komunikasi persuasif yang dirancang untuk mempengaruhi publik secara signifikan. Yang keenam, menurut Robert T. Reilly, public relation adalah seni dan ilmu sosial untuk menganalisis tren, memprediksi konsekuensinya, menasihati pemimpin organisasi, dan menerapkan program tindakan terencana yang melayani kepentingan organisasi dan publik. Yang kedua, tujuan public relation. Menurut Rosadi Ruslan, tujuan dari public relation yaitu yang pertama, menciptakan citra perusahaan yang baik dan positif untuk publik eksternal ataupun publik serta konsumen. Yang kedua, untuk otomatisasi pemasaran, saling pengertian antara kelompok sasaran dan juga perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi antara fungsi kehumasan dan pemasaran. Yang keempat, efektif dalam membangun pengakuan dan kesadaran merek. Yang kelima, dukungan bauran pemasaran. Dan C, pentingnya public relation. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya public relation yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, agar usaha sosial dapat menjangkau lebih banyak kalangan. Dengan memperoleh liputan dari radio dan banyak publikasi lainnya, komunitas yang ingin Anda bantu akan merasa bahwa usaha sosial Anda memiliki skala yang besar dengan usaha sosial lainnya. Yang kedua, public relation mendukung efektivitas marketing. Aktivitas yang berkaitan dengan public relation akan dilakukan saat sebuah organisasi memiliki berita yang harus disampaikan ke masyarakat, seperti launching produk baru. Yang ketiga, semua orang bisa mempelajari public relation. Hampir seluruh metode public relation dapat diperoleh dengan gratis. Sebagai contoh yaitu liputan wartawan atau reporter akan suatu acara yang diadakan oleh usaha sosial yang diperoleh secara gratis. Yang keempat, fungsi public relation. Fungsi dari public relation adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis di antara organisasi atau juga perusahaan dengan publiknya sekaligus untuk dapat menciptakan opini publik. Yang kelima,
menciptakan opini publik yang dapat diterima serta dapat menguntungkan semua pihak. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.